wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat ya. Kembali lagi bareng kakak dalam program kesayangan kita Smart School, generasi smart berkarakter cerdas Ki. Untuk kedepannya kita akan belajar tentang penalaran umum. So, enjoy learning with me. Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang penalaran umum. Subbab materinya itu adalah penalaran kuantitatif. Nah, sebelum kita masuk nih untuk pembahasan soal-soal mengenai penalaran kuantitatif, kita harus ingat dulu bahwa ketika kita belajar tentang kuantitatif, berarti kita belajar tentang bilangan. Nah, ketika kita belajar tentang bilangan, berarti kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan. Nah, operasi hitung bilangan itu sendiri kan ada 4, yaitu perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Adik-adik juga harus ingat ada beberapa bilangan yang harus kalian ketahui tentunya. Yang pertama itu adalah bilangan bulat, yaitu negatif dan positif. Kemudian nanti kita akan belajar tentang pecahan, terus ada lagi persen, kemudian ada desimal. Itu dari di sekolah dan hari ini kita hanya akan mereview. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Nah, ini adalah contoh soal paling sederhana untuk materi kuantitatif. Tentunya ini hanya untuk review materi adik-adik di sekolah. Nah, ini ada soalnya 1/4 bagian dari 48. Ingat adik-adik, biasanya kita bingung nih 1/4 itu seperti apa model pecahannya. Jadi 1/4 itu sama modelnya dengan 1/4 ya adik-adik. Jadi 1/4 itu sama dengan 1/4, hanya saja membedakan itu adalah penyebutannya. Kemudian ada 48, berarti adik-adik sisa kali 48. Nih ya. Nah, biasanya untuk di sekolah kan bisa langsung kita pakai metode coret kalau ada yang bisa dibagi karena ini adalah perkalian. Atau adik-adik kalau masih bingung yang bagaimana metode coret itu bisa langsung kali dulu ya. Ingat bagaimana aturan perkalian kalau dia bilang pecahan berarti bagian atas dikali dengan bagian atas terus nanti akan dibagi dengan bagian bawah. Nih ya kalau sederhananya berarti adik-adik kali dulu 48/4. Kalau masih bingung yang kayak gimana. Tapi kalau sudah sangat paham itu kan bisa langsung dicoret ya. Karena ini adalah perkalian, kita bisa langsung coret saja ini. 48 dengan 4 itu kan dapat 12. Jadi sisa 1 kali 12 itu adalah 12. Berarti hasilnya adalah 12. Oke? Nah, adik-adik memang harus paham dan lebih banyak belajar bagaimana sih caranya menyelesaikan bilangan kuantitatif dengan cara cepat supaya menghemat waktu tentunya dalam pengerjaan soal. Nah, selanjutnya ini ada lagi. Kalau tadi kan kita mau cari berapa bagian dari 1/4 ya. Nah, ini adalah persen yang diubah ke bilangan desimal. Nah, adik-adik sebenarnya sudah belajar juga di sekolah. Ingat, kalau misalnya kita bahas tentang persen, berarti itu selalu kita bahas tentang angka per 100. Jadi, persen itu selalu angka per 100. Nah, 40%-nya adik-adik boleh ubah dulu ke pecahan, atau kalau sudah paham, adik-adik bisa langsung ubah dia ke bilangan desimal. Nah, kalau yang belum paham, kita bahas dulu. Ingat, 40% itu sama dengan nilainya per 100. Berarti ini adalah 40/100 ya. Nah, ingat adik-adik, untuk supaya lebih cepat menyelesaikan, ingat kalau misalnya ada angka 0 di atas, terus di bawah ada angka 0, itu bisa kita langsung hilangkan ya. Atau selesaikan. Nanti sisa coret, karena 1 di atas angka 0-nya, terus yang di bawah ada 1 bisa langsung kita bagi. Nah, sisa 4/10. 4/10 ini kan sama dengan 4 dibagi 10. Jangan kebalik ya adik-adik. Biasa itu kita kebalik caranya. Yang menjadi dibagi itu adalah penyebutnya, sedangkan yang jadi pembaginya itu adalah pembilang. Jangan ya. Jadi harus 4 dibagi 10. Berarti hasilnya adalah 0,4. Oke, itu adalah hasil untuk bilangan desimalnya. Atau kalau mau ubah ini bisa saja langsung 40% itu sama dengan 0,4. Oke adik-adik, ini hanya materi sederhana dulu. Kita mulai dari yang ringan-ringan.
Nah, selanjutnya kalau tadi kan bahas pecahan saja, terus bahas persen ke desimal, ini adalah gabungan dari bilangan bulat, terus ada desimal dan ada pecahan. Nah, caranya untuk selesaikan ini adik-adik, ingat kalau misalnya kita membahas tentang operasi hitung bilangan, berarti yang harus diselesaikan kalau dia gabung ke empat-empatnya, itu yang pertama kita selesaikan adalah perkalian atau pembagian ya. Kalau tidak ada dalam kurung untuk keadaan tertentu. Berarti untuk selesaikan ini adik-adik harus selesaikan dulu yang perkaliannya. Nah, boleh dikali seperti manual 0,8 dikali 3 dulu baru dibagi 4, atau adik-adik mau pakai sistem coret juga boleh. Ini kan bisa dibagi ya. 0,8-nya itu bisa dibagi 4, nanti dia dapat 0,2. Ingat kenapa harus 0,2 Kak? Karena di sini dia bilangannya itu adalah bilangan desimal. Harus satu angka di belakang koma, makanya hasilnya nanti adalah 0,2. Jadi adik-adik sisa selesaikan 0,2 dikali 3 itu kan dia dapat 0,6 ya. Jadi sisa kurang 2 dikurang 0,6. Nah, biasanya nih kita masih bingung bagaimana cara menyelesaikan kalau dia ada bilangan bulat terus ada bilangan desimal. Nah, kalau adik-adik yang belum paham atau mungkin agak lupa ya dengan materi kelas 10 kemarin, caranya adalah adik-adik harus, ini kan ada satu angka di belakang koma ya. Jadi adik-adik harus buat dua ini ada satu angka di belakang koma. Gimana caranya Kak? Adik-adik sisa buat komanya, terus nanti tambah 0 di belakang. Jadi 2 itu sama kalau misalnya kita buat dalam bentuk desimal itu adalah 2,0. Terus dikurang dengan 0,6. Ingat adik-adik, jangan sejajarkan angkanya. Kalau kita menghitung bilangan desimal, yang disejajarkan itu adalah komanya ya. Jadi adik-adik harus sejajarkan komanya. Nah, berarti ini sisa kurang. Nah, sekarang permasalahannya adalah di sini kan ada 0 kurang 6. Sedangkan ini adalah bilangan desimal. Caranya untuk selesaikan kalau misalnya ada yang tidak bisa dikurang alias tidak cukup angkanya untuk dikurang, adik-adik selesaikan saja pakai metode biasa. Bagaimana kalau dia pengurangan? Berarti pakai metode pinjam ya. Berarti kita pinjam di angka sebelahnya. Ini jadi 10, nanti ini jadi 1. Nah, sisa adik-adik kurang 10 kurang 6 itu kan adalah 4. Terus ini komanya disejajarkan turun. Terus ini 1 berarti 1. Hasilnya adalah 1,4 atau 1,40. Sama ya adik-adik. Biasa angka 0 di belakang angka yang bukan 0 itu sebenarnya tidak ada artinya kalau di koma, tapi boleh kita tulis. Oke adik-adik, ini untuk review ya. Nah, selanjutnya. Ini tadi kan lumayan gampang desimal pecahan. Kalau ini sudah include nih ketiga-tiganya yang lumayan bikin susah, tapi pasti adik-adik bisa kerjakan. Nah, untuk soal ini seperti biasa, kalau misalnya adik-adik dapat nih soal perhitungan yang mix, perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, berarti yang diselesaikan dulu adalah perkalian ya adik-adik. Tapi ada tapinya nih. Kalau misalnya ada dalam kurung khususnya, kayak di soal nomor 4 ini, berarti adik-adik boleh selesaikan dulu nih yang perkalian atau perkalian atau pembagian, baru nanti ikut juga diselesaikan yang dalam kurung. Nah, berarti saya bisa selesaikan beberapa ya. Yang pertama adalah saya bisa selesaikan yang ini dulu nih, karena dia adalah perkalian. Jadi saya selesaikan dulu ini perkalian. 3,5 dibagi 5 berarti dapat 0,7 ya. Kenapa bisa 0,7? Ingat adik-adik, kalau misalnya kita mau cari pembagiannya, berarti adik-adik ingat, oh ternyata kalau seperti ini, cari penyebut dikali dengan angka sekian, dapat hasilnya yang mau kita bagi. Oke ya, terus kita selesaikan nih 25% dikurang seperdua. Ingat adik-adik, tadi saya bilang di soal sebelumnya itu kalau kita dapat angka persen, berarti itu maksudnya dia adalah per 100. Berarti adik-adik boleh nih langsung mau ubah jadi bilangan desimal dua-duanya, atau mau ubah ke pecahan juga boleh. Kalau misalnya kita ubah ke pecahan berarti ini 25/100 ya.
Ini dikurang 1/2. Nah, 25/100-nya adik-adik boleh langsung selesaikan atau jadikan dia bilangan desimal, atau boleh juga adik-adik ubah dia ke pecahan. Kalau saya mau buat dia jadi bilangan desimal itu kan nanti dapat 0,25 ya. Ini 0,25, ini 1/2 itu adalah 0,2. Berarti nanti akan dapat 0,05. Ya adik-adik. Kemudian kita lanjut lagi nih yang di sebelahnya. Berarti dalam kurungnya tadi itu kita dapat 0,05. Nah, sekarang yang di sebelahnya itu sisa adalah 0,7 dikali dengan 3 dikurang 0,05. Ingat adik-adik, 0,7 dikali 3, adik-adik bisa langsung ini. 7 dikali 3 saja. Jadi nolnya itu kita abaikan dulu. Adik-adik sisa selesaikan 7 kali 3 berarti dapat 21 ya. Tapi karena adik-adik harus perhatikan di sini itu dia adalah satu angka di belakang koma, berarti di sini 2,1 dikurang 0,05. Nah, balik lagi nih adik-adik, kalau seperti ini kita lakukan pengurangan biasa ya. Berarti di sini 2,10 ya, 0,05. Adik-adik kurang, berarti ini pakai pinjam lagi, ini jadi 0, ini 5, ini 0, ini 2. Berarti harusnya hasilnya adalah 2,05. Ya, dan di sini kayak agak. Nah, berarti hasilnya adalah 2,05 ya adik-adik. Kalau misal kita selesaikan 2,05, di opsi ada kekurangan atau ada kesalah pengetikan, hasilnya itu adalah C atau 2,05. Oke adik-adik, ingat itu ya. Jadi kalau ada keadaan khusus, kalau misalnya ada dalam kurung nih, meskipun dia hanya penjumlahan atau pengurangan, berarti adik-adik selesaikan dulu yang dalam kurung, baru nanti selesaikan juga yang perkalian dengan pembagiannya. Oke, itu untuk soal nomor 4. Kita lanjut untuk soal nomor 5. Nah, ini untuk soal nomor 5 semuanya itu tidak ada dalam kurungnya, berarti tidak ada yang khusus ya. Nah, kalau seperti ini berarti adik-adik kembali lagi harus selesaikan dulu yang perkalian dengan pembagian. Berarti kita buat aturan khusus seperti ini ya. Nah, di sini ada bilangan desimal dengan bilangan pecahan campuran. Berarti adik-adik boleh ubah semuanya jadi bilangan pecahan atau mau ubah semuanya jadi desimal baru diselesaikan juga boleh. Ingat, berarti kita harus ubah dulu dia jadi bilangan pecahan ya. Ingat caranya kemarin untuk ubah bilangan pecahan campuran jadi pecahan biasa, berarti ini dikali dulu dengan penyebutnya, baru nanti ditambah dengan pembilang. Berarti 2 kali 5, 10, dapat ditambah 1 itu dapat 11/5. Dikali 0,4 berarti dia adalah 4/10. Terus dikurang, kita ubah semua dulu ya, berarti ini adalah 6/5 dibagi dengan 3/4. Nah, ini adik-adik, adik-adik boleh langsung selesaikan atau mau diubah dulu juga boleh. Berarti ini kalau saya selesaikan itu adalah 44/50. Terus yang sebelahnya, berarti adik-adik ini ingat pembagian pecahan itu sama dengan perkalian terbalik. Berarti boleh sebenarnya adik-adik ubah dulu jadi 6/5 dikali dengan 4/3, atau adik-adik boleh langsung kali silang. Ya, boleh langsung kali silang seperti ini, sama kok. Berarti ini kurang dibagi ya. Berarti di sini 44/50. Terus dikurang, ini dapat 2, jadi sisa 8/5. Oke. 6 kurang 4, 6 dikali 4, 2 kali 4 ya adik-adik. 2 kali 4/5, berarti dapat 8/5. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti itu sisa kita samakan penyebutnya ya. Berarti harus sama penyebutnya nih terlebih dahulu. Adik-adik samakan penyebutnya, berarti 44/50 dikurang 8/50.
berarti ini 80 ya. Berarti nanti akan dapat berapa nih? Itu pasti akan per 50 dan 36. Nah, adik-adik sisa bagi ini 36 per 50. Sepertinya opsinya itu ada kesalahan. Nanti adik-adik akan temukan itu minus ya. Nilainya adalah minus. Nah, adik-adik sisa bagi untuk menyelesaikan soalnya. Itu untuk soal nomor 5. Jadi ingat lagi kalau misalnya dia dapat keempat operasi hitung bilangannya, berarti selesaikan dulu perkalian dengan pembagian. Kalau misalnya ada keadaan khusus kayak dalam kurung, penyembelahan dan pengurangannya, berarti kita selesaikan dulu yang dalam kurung. Oke adik-adik, selanjutnya ini adalah soal nomor 6. Nah, kalau ini kan soal nomor 6 itu adalah pembagian dengan perkalian, berarti ini langsung saja ya. Ingat adik-adik, pembagian itu sama dengan pecahan ya, atau per. Jadi ini adik-adik boleh ubah dulu dia dalam bentuk pecahan supaya memudahkan. Baru nanti dikali dengan 18. Nah, kalau seperti ini kan bisa langsung coret. Berarti dia sisa 5 dikali dengan 18, itu akan dapat 0, berarti 90. Jawabannya adalah 90. Oke adik-adik, kalau dapat perkalian dengan pembagian. Oke, selanjutnya kita pindah. Ini adalah perkalian dan pembagian lagi, tapi ada dalam kurungnya. Berarti yang diselesaikan dulu adalah dalam kurung. Nah, adik-adik boleh langsung selesaikan atau mau ubah dulu 10%-nya jadi 10/100 itu boleh juga. Tergantung adik-adik pahamnya di mana. Nah, kalau kita ubah misalnya dia kayak 2,4 dikali dengan 3/8, 10% itu kan dia sama dengan 10/100 ya. Nah, sama dengan 10/100, jadi kalau saya ubah 2,4 dikali ini 3/8 dikali dengan 100/10. Nah, berarti ini boleh nih langsung dicoret nih nolnya, jadi sisa 10 ya. Jadi 2,4 dikali, ini boleh langsung dicoret, 3 kali 10/8. Nah, adik-adik boleh langsung selesaikan. 10/100. Ya. Oke, adik-adik bisa langsung selesaikan nih. Kalau seperti ini berarti kita akan dapat 2,4 dikali 30/8 ya. Ini boleh langsung dibagi. 2,4 dibagi 8 itu kan dia akan dapat 3 ya adik-adik. 0,3. Berarti 0,3. Nanti sisa 0,3 dikali dengan 30 itu akan dapat 9,0. Kan tutup lagi nolnya dulu, 0,nya. Jadi yang kita kali itu adalah 3 dikali 30. Itu kan dapat 90 ya. Tapi ingat lagi dia ada satu angka di belakang koma. Makanya itu hasilnya adalah 9,0. Ini ya adik-adik untuk soal nomor 7. Jadi meskipun kita dapat perkalian dan pembagian secara bersamaan itu kan sebenarnya tergantung adik-adik mau selesaikan yang mana terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya dia ada dalam kurung, berarti adik-adik harus selesaikan dulu yang dalam kurung. Itu ya adik-adik. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 8, ini adalah soal yang gabung. Sama seperti soal-soal sebelumnya, ada pecahan campuran, ada desimal, ada pecahan biasa, dan ada persen. Nah, berarti kalau seperti ini sama-sama penyembelahan dan pengurangan, karena dia ada dalam kurung khususnya, berarti adik-adik harus selesaikan dulu yang dalam kurung. Nah, ini boleh langsung adik-adik selesaikan yang manual. Nah, berarti 3/4 kalian boleh selesaikan dia dalam bentuk pecahan semua atau dalam bentuk desimal. Nah, kalau misalnya dia dalam bentuk desimal berarti ini adalah 0,25 ya. 0,75. 3/4 itu adalah 0,75, terus 20% itu adalah 0,2. Itu yang dalam kurung.
Terus 1/5/2 ini kan kalau itu sama dengan 7/5 ya adik-adik. 7/5 itu kalau misalnya kita ubah dia dalam bentuk desimal itu kan sama dengan 1,4. Terus ini ditambah dengan 2,4 dikurang. Nah, adik-adik boleh selesaikan nih, ditambah dulu. Jadi kita selesaikan penjumlahannya dulu, berarti akan dapat 3,8. Baru selesaikan yang dalam kurung. 0,75 dikurang dengan 0,2 berarti akan dapat 0,255 ya. 0,55. Nah, kalau misalnya sudah selesai, berarti adik-adik sisa kurang manual saja boleh atau mau langsung juga boleh. Berarti di sini 0,55. Sama tadi, berarti di sini kita pakai 80 ya, pakai sistem pinjam. Di sini 5, di sini 2, di sini sisa 2. Hasilnya adalah 2,25. 2,2. Iya, hasilnya adalah 2,25 ya. Hasilnya adalah 2,25. Berarti adik-adik harus selesaikan dulu yang dalam kurung. Kalau misalnya dia gabung nih, mix antara penjumlahan dengan pengurangan. Itu ya adik-adik. Kemudian kita lanjut. Nah, kalau yang tadi kan gabungan dari persen, pecahan, desimal dengan bilangan bulat biasa. Kalau ini itu kita masuk di debit. Nah, kemarin kalian pasti sudah belajar matematika, belajar debit, di fisika juga belajar debit. Nah, di sini ada bak penampungan air berbentuk balok dengan ukuran 6 meter dikali 4 meter dikali 2 meter. Jika bak tersebut dalam keadaan kosong dan akan diisi air dengan debit 80 liter per menit, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak sampai terisi penuh air. Nah, ingat materi debit itu kita belajar bahwa debit itu sama dengan volume per waktu ya. Jadi debit itu sama dengan volume per waktu. Nah, di sini kan kita sudah ketahui debitnya 80 liter. Terus kita belum tahu nih volumenya bagaimana. Berarti adik-adik harus cari volume dulu. Ingat karena dia balok, caranya cari volume. Kalau balok itu kan dia adalah panjang kali lebar kali tinggi. Jadi adik-adik harus ingat itu. Berarti adik-adik sisa kali 6 kali 4 dikali dengan 2. Berarti ini dapat 24, berarti 48 ya. Karena satuannya meter, berarti ini pakai meter pangkat 3 atau meter kubik. Volume itu selalu pakai satuan meter kubik. Nah, selanjutnya kita lihat, oh debitnya atau D-nya, boleh D, boleh Q ya. Debitnya itu adalah 80 liter per menit. Di sini pakai liter. Sedangkan tadi volumenya itu kita pakai meter pangkat 3. Nah, berarti adik-adik harus ubah meter pangkat 3 ini menjadi liter. Ingat adik-adik, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter pangkat 3. Jadi kalau misalnya kita mau ubah meter pangkat 3 ke liter, itu adik-adik sisa kali 1000. Jadi adik-adik sisa kali 1000. Berarti nanti 80 liternya itu, 48 meter pangkat 3-nya itu kita akan dapat 48.000 liter. Ini untuk ubah atau konversi meter kubik ke liter. Nah, adik-adik sisa lihat, kan di sekolah kalian pasti belajar dengan metode segitiga kan? Nah, V-nya di atas, berarti V di sini, terus di sini T, di sini adalah D. Karena T yang mau dicari, berarti adik-adik tutup T-nya nih. Berarti kita tutup T. Nah, T itu adalah volume dibagi dengan debit. Adik-adik sisa kali bagi volumenya 48.000. Ini kita bagi 48.000 per 80. Nah, berarti ini akan dapat, ini sisa coret, berarti 48 dibagi 8 itu adalah 600 ya. 600. Nah, 600-nya ini dia masih dalam satuan menit. Karena di sini menit. Ya, berarti ini masih dalam satuan menit. Nah, karena di opsi itu minta dia dalam bentuk jam, berarti kita harus ubah
1 jam itu kan dia ada 60 menit. Berarti kalau misalnya 600 menit, adik-adik sisa bagi dia dengan 60 untuk ubah jamnya. Jadi 600 per 60 nanti akan dapat 10 jam. Ya, ini ya adik-adik, kalau mau cari debit, adik-adik cukup ingat yang ini. Nanti adik-adik belajar bagaimana caranya untuk membuat metode segitiga seperti ini. Jadi lihat saja, oh yang di bagian atas itu adalah V, berarti yang di atasnya adalah V, sisanya adalah di bawah. Nah, kalau dia berdekatan, misalnya V yang mau dicari, dia berdekatan ya, debit dengan waktu, berarti dia dikali. Kalau berdekatan seperti ini, itu dikali. Kalau dia berbeda tempatnya, itu adalah dibagi. Itu ya adik-adik. Nah, selanjutnya nih, kita lanjut. Nah, ini operasi bilangan lagi. Berarti ada desimal, ada persen, ada bilangan bulat biasa, dan ada pecahan. Nah, karena dia minta opsinya itu adalah bentuk pecahan, bagaimana kalau kita ubah saja semuanya dalam bentuk pecahan? Berarti, atau kalau mau selesaikan komanya juga dulu bisa adik-adik tergantung yang mana mau diketahui. Kalau misalnya mau mudah yang ini aja deh dulu. Berarti 1,25, ingat 20% itu sama dengan 0,2 ya adik-adik, ini berarti 0,2. Ini 3/4 ditambah dengan 2, selesai ini berarti dapat 1,05. Ditambah ya, 1,05. Oke, selanjutnya adik-adik boleh ubah dia semuanya dalam bentuk pecahan atau mau ubah persen dulu semuanya. Nah, kalau kita ubah dalam bentuk persen, desimal ya semuanya, berarti 3/4 ini adalah 0,75. Terus ditambah dengan 2, ditambah dengan 1,05. Nah, adik-adik sisa jumlah nanti akan dapat 3,80 ya. Ini kan 3, ini ya 3,80. Nah, 3,80-nya ini adik-adik boleh ubah jadi pecahan campuran, berarti 3,8/10. Berarti dapat, kalau masing-masing dibagi 2, bukan 3,8 ya, tapi sudah 38. Berarti 38/10, kalau masing-masing misalnya dibagi 2, ini dapat 19, yang di bawah dapat 5. Berarti kita kalau selesaikan dapat ini 3/4/5. Ingat adik-adik, kemarin kita sudah belajar bagaimana cara ubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Kalau adik-adik masih bingung, adik-adik perhatikan nih yang 19/5-nya. Nah, kan yang mau diubah itu adalah 19/5 ke pecahan campuran. Berarti yang diperhatikan adalah penyebut. Nah, untuk itu adik-adik perhatikan yang penyebutnya 5. Nah, perkalian 5 dikali sekian dapat 19 atau mendekati 19. Itu dia kan adalah 3 ya. Nah, 3 dikali 5, baru nanti ini dikali, 3 dikali 5 itu kan adalah 15. Kalau sudah itu kita kurang, berarti dia dapat 4, penyebutnya sisa tulis ulang. Berarti dapat 3/4/5. Oke, adik-adik, itu untuk soal nomor 10. Jadi memang adik-adik harus paham nih bagaimana caranya mengubah pecahan ke desimal sama persen, atau justru sebaliknya, desimal ke pecahan baru ke persen, atau juga persen ke desimal dan pecahan. Oke adik-adik. Nah, selanjutnya soal nomor 11, adik-adik bisa lihat sama lagi, cuman yang membedakan adalah di sini ada perkalian. Berarti kalau dia tidak ada dalam kurung khususnya, adik-adik harus selesaikan dulu yang perkaliannya. Jadi kalau dapat perkalian, penjumlahan, dan pengurangan, adik-adik selesaikan dulu yang perkaliannya. Nah, ini boleh adik-adik ubah dalam bentuk desimal semua, atau mau ubah dalam bentuk pecahan juga boleh.
Nah, kalau misalnya saya ubah dalam bentuk pecahan supaya gampang nanti, berarti 25% itu kan dia sama dengan 1/4 ya. Ini sama dengan 1/4. Terus di sini adalah tetap saya akan ubah 2,7 dikurang 0,75. Jadi 75/100 itu sama dengan 75%. Berarti ini adalah 4/32. Terus nanti ini adik-adik sisa selesaikan, nanti dapat 1, berapa nih? Kita selesaikan yang ini. 2,7 dikurang 0,75. Berarti di sini 0,75 ya. Ingat adik-adik di sini kan 0,75 itu kan dia adalah 2 angka di belakang koma. Jadi buat 2,7-nya juga harus 2 angka di belakang koma. Berarti 70 di sini. Ya, selesaikan dengan cara biasa. Di sini 16 kurang 7 dapat 9, di sini 1,95. Oke. Berarti di sini 1,95. Nah, adik-adik boleh selesaikan ini 4/32-nya. Itu kan dia dapat oh iya, ini boleh kita sederhanakan tadi. Kita ubah dia jadi sederhana ya. Supaya gampang. Nah, 4/8 itu kan dia sama dengan 1/2. Berarti di sini 1/8. Nah, 1/8 adik-adik boleh cari kira-kira 1/8 itu berapa nilainya dalam bentuk desimal. Berarti nanti akan dapat 0,15 kayaknya ya. Jadi 1 dibagi 8 ya adik-adik. Nah, di sini berarti 0, di sini 1, di sini 8, 1, berarti dapat 20, 20 berarti 2, ini 16, baru 4, berarti 125, berarti 0,125. Nah, adik-adik sisa hitung berapa? 1,95 ditambah dengan 0,125. Berarti adik-adik sama kayak modelnya tadi, 1,95 ini di 0,125. Jadi di sini 5, di sini 7, di sini 0, di sini 2 ya. 2,075 harusnya. Oke adik-adik, itu adalah untuk menyelesaikan soal yang berhubungan tentang ini. Jadi terserah adik-adik mau ubah ke pecahan dulu atau mau ubah ke desimal juga boleh. Tapi harus perhatikan angkanya baik-baik ya. Terkadang itu kita keliru dalam menyelesaikan angka. Oke, selanjutnya ini adalah soal kedua terakhir. Mungkin ini adalah hasil pembagian ya. Dengan nilai yang sama. Berarti kalau misalnya kita ubah nih dia, ini kan ada 225,225 dibagi dengan 22,5. Nah, caranya selesaikan ini, adik-adik sisa lihat nih untuk masing-masing angka. Bagi ini dulu, 225 dulu dibagi dengan 22,5. Nah, kalau misalnya kita dapat hasilnya, itu kan karena di sini adalah bilangan bulat sepenuhnya, kemudian dibagi dengan bilangan koma, satu angka di belakang koma. Nah, caranya adalah adik-adik sisa bagi 225 dibagi dengan 225 ya. Kan hasilnya adalah 1. Kita abaikan dulu komanya, karena di sini satu angka di belakang koma berarti tambah nolnya 1. Itu untuk 225-nya. Kemudian, kita lihat lagi ini adalah koma dibagi dengan yang ini ya. Nah, karena di sini ada koma, berarti tulis koma yang ini adik-adik. Nah, selanjutnya adalah adik-adik sisa bagi 225, 0,225 ya. Dibagi dengan 22,5. 22,5. Nah, ini boleh adik-adik langsung bagi dulu. Di sini, ini kan nanti akan sama dengan 2,25. Per 225. Nah, caranya selesaikan sama, adik-adik sisa bagi dulu, abaikan dulu komanya, jadi sisa bagi 225 dibagi dengan 225, itu kan dia dapat 1 ya. Tapi perhatikan karena di sini 2 angka di belakang koma, buat di sini jadi 2 angka di belakang koma. Jadi nanti hasilnya adalah 01. Jadi bukan lagi 10 karena yang di atas
yang menjadi bilangan desimal. Kalau tadi kan yang di bawah menjadi bilangan desimal, makanya nolnya ditambah di sebelah kanan. Kalau yang di atas, yang lebih kecil, berarti nolnya ditambah di sebelah kiri. Aturan dasar matematika. Atau adik-adik mau juga, adik-adik boleh juga, berarti hasilnya adalah 10,01 ya. Adik-adik boleh juga selesaikan dengan cara manual seperti biasa. Itu ya adik-adik. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada, kalau tadi kan kita bahas tentang desimal, pecahan, persen, terus ada bilangan bulat biasa. Kalau ini kita bahas tentang penjumlahan dan pengurangan biasa, tapi bedanya ada variabelnya. Nah, ingat adik-adik, kalau misalnya dapat seperti ini, nah, kalau dapat 2 di luar terus ada dalam kurung di dalam, berarti adik-adik selesaikan dulu yang itu dengan cara dikali masuk. Jadi masing-masing harus dikali dengan 2. Nanti kita akan dapat 2 kali 4 berarti 8x dikurang 10 dikurang 5x ditambah dengan 7. Nah, ini kan sudah dapat ya. Jadi tanda di sini itu harus dilihat dari tanda di depan angka yang dikali ya adik-adik. Jadi adik-adik jangan perhatikan angka di belakangnya, tapi angka di depan, tanda di depan angka yang dikali. Nah, di sini kan di depan angka 5 tandanya itu adalah negatif, makanya di sini negatif. Nah, kadang kita keliru tuh untuk membedakan dia di sini tambah tandanya atau mungkin dia negatif. Berarti itu negatif ya, karena di depan angka 5 itu adalah tanda negatif. Nah, sisa adik-adik kumpulkan yang sejenis. Nah, untuk mengumpulkan yang sejenis, adik-adik harus lihat juga tanda di depan angka. Nah, di depan angka 5 itu kan dia tandanya adalah negatif, makanya dia dikurang 5x. Terus di sini lihat tanda di depan angka 10 itu adalah negatif, berarti negatif 10 ditambah dengan 7. Nah, sisa pengurangan biasa berarti ini 3x dikurang. Ingat adik-adik, kalau misalnya kalian dapat operasi hitung salah satunya ada negatif dan satunya positif, berarti adik-adik untuk mengetahui tandanya mau dia positif atau negatif itu adik-adik perhatikan angka yang paling besar. Nah, angka yang paling besar di sini kan adalah angka 10 dan tandanya itu adalah negatif. Berarti tandanya nanti di sini akan menjadi negatif. Nah, adik-adik sisa kurang manual saja, angka yang terbesar dikurang dengan angka yang terkecil. Berarti 10 kurang 7 itu adalah 3. Jadi hasil akhirnya itu adalah 3x dikurang dengan 3. Itu ya kalau misalnya adik-adik bertemu dengan variabel. Jadi harus baik-baik perhatikan tandanya. Tandanya itu mengikut tanda di depan angka. Soalnya kita kadang bingung-bingung di daerah situ, pas di tanda, karena akan berbeda hasilnya kalau adik-adik tidak paham untuk tanda di depan angkanya ya adik-adik. Oke, itu mungkin soal yang sempat kita bahas hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata, baik dalam ketika menjelaskan atau mungkin ada beberapa keliru dalam soalnya. Thank you for attention adik-adik. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. And tetap semangat untuk belajarnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.